Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok Lili. Dengan anggota kelompok saya sendiri Linda Mulyaningsih, kemudian ada rekan saya Yupita Sekartaji, selanjutnya ada Patliana, kemudian ada Emma Sukmadi, dan terakhir ada Adrenius Dai. Kami mahasiswa PPG Prajabatan gelombang kedua kelas IPS tahun 2022 Universitas Hamzan Wadi. Melalui video kali ini, kami akan memaparkan beberapa materi, yaitu yang pertama mengenai studi kasus tentang permasalahan yang dihadapi siswa selama proses belajar mengajar di kelas. Yang kedua ada teori belajar behavioristik, selanjutnya ada model pembelajaran kooperatif dengan tipe STAR, kemudian ada analisis kasus, yaitu bagaimana keterkaitan antara kasus dengan teori pembelajaran. Dan yang terakhir, ada kesimpulan. Mengenai studi kasus yang akan dibahas, itu dapat dilihat bahwa di salah satu sekolah tingkat SMA itu memiliki permasalahan selama proses pembelajaran, yang dimana setiap rombel kelas memiliki jumlah siswa lebih dari 25 siswa. Nah, di salah satu kelas 10-2 itu guru bahasa Indonesia merasa kesulitan dalam mengajar karena kemampuan siswa atau kemampuan komunikasi siswa dan kemampuan kerjasama siswa itu dianggap sangat kurang. Hal tersebut dikarenakan bahwa kebanyakan siswa itu lebih menggunakan bahasa daerah saat proses pembelajaran, sehingga untuk teman-teman yang lain yang tidak mengerti akan bahasa daerah tersebut itu menjadi terhambat dalam proses pembelajaran. Masalah ini membuat guru bahasa Indonesia yang mengajar di kelas itu perlu untuk melakukan suatu perubahan terhadap kemampuan komunikasi siswa dan kemampuan kerjasama siswa, sehingga proses pembelajaran itu bisa berlangsung lebih efektif, lebih menyenangkan, dan siswa juga menjadi lebih aktif. Di sini, saya akan menjelaskan teori behavioristik menurut para ahli, yaitu dari Watson. Menurutnya, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Lalu di sini terdapat pengertian secara umum terkait teori behavioristik. Belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap sudah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Selanjutnya, mengacu pada studi kasus di atas, maka model pembelajaran yang tepat yang bisa kita gunakan adalah model pembelajaran kooperatif learning tipe STAD atau Student Team Achievement Development. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang mengelompokkan siswa dalam kelompok kecil, yaitu bisa terdiri dari 4 sampai 5 orang siswa. Kemudian mereka bekerja sama, berkolaborasi untuk menyelesaikan suatu tugas yang diberikan oleh guru mereka. Mereka saling memberikan pemahaman sampai setiap anggota atau semua anggotanya memahami materi yang mereka diskusikan. Langkah-langkah model STAD, yaitu yang pertama, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok dengan satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa yang heterogen, yaitu berbeda jenis kelamin, potensi, dan maupun suku. Yang kedua, guru menyajikan materi, di mana guru ini memberikan gambaran secara umum terhadap siswa tentang materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, guru memberikan masing-masing kelompok materi yang akan didiskusikan secara bersama-sama antara anggota kelompoknya. Yang keempat,
Nah, guru memberikan pertanyaan tentang materi yang sudah mereka diskusikan agar guru tahu sampai mana tingkat pemahaman siswa setelah berjalannya diskusi. Yang kelima, melakukan evaluasi. Nah, setelah berjalannya diskusi, maka kemudian guru melaksanakan evaluasi untuk melengkapi bagian-bagian mana yang kurang dari materi yang sudah didiskusikan. Yang keenam, kesimpulan. Nah, kesimpulan dari semua pembahasan dari kelompok 1 sampai terakhir disimpulkan secara bersama-sama atau disimpulkan oleh gurunya. Berdasarkan hasil analisis terkait dengan kasus, terkait dengan teori, dan terkait dengan model pembelajaran yang digunakan di atas, siswa-siswi SMA kelas 2 di sekolah tersebut mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan bekerja sama antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Hal ini dikarenakan karena apa? Setiap siswa dan siswi itu sering menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, tidak menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga siswa yang tidak paham terhadap materi pelajaran dapat mudah untuk tersinggung. Oleh karena itu, siswa ataupun siswi tidak bisa belajar dengan cara atau secara maksimal karena sering terjadi kesalahpahaman antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Selain itu, proses pembelajaran siswa bisa dikatakan lambat karena kurangnya motivasi dalam diri siswa untuk belajar secara maksimal. Sehingga seorang guru bahasa Indonesia perlu menciptakan perubahan supaya antara siswa dan siswi bisa melakukan komunikasi antar kelas untuk menciptakan ruang kelas atau ruang belajar yang aktif dan menjadikan hasil belajar siswa-siswi lebih baik ke depannya di dalam kelas. Lalu, teori pembelajaran apa yang cocok untuk permasalahan di atas? Teori pembelajaran cocok untuk permasalahan di atas adalah teori behavioristik. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Lalu model pembelajaran yang tepat digunakan untuk merubah tingkah laku dan hasil belajar siswa dengan menggunakan model cooperative learning atau tipe STAT, Student Team Assessment Division, di mana siswa kelas 10 tersebut ditempatkan dalam tim beranggotakan 4-5 orang yang merupakan campuran menurut tingkat kinerja, jenis kelamin, dan suku. Guru menyajikan pembelajaran, kemudian siswa bekerja dalam tim untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim telah menguasai pelajaran tersebut. Model pembelajaran kooperatif tipe STAT ini merupakan pendekatan cooperative learning. Model ini sangat tepat digunakan untuk masalah yang muncul di kelas 10 tersebut, karena yang menekankan pada aktivitas dan interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam bekerja sama agar materi yang dipresentasikan dapat tercapai dengan baik. Di samping itu, komunikasi dan toleransi antara siswa diperlukan karena mereka tidak membedakan ras, agama, latar belakang, dan keluarga, dan perbedaan lainnya. Baik, terima kasih. Dari beberapa hal di atas tersebut dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan kasus yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi masalah terkait kurangnya komunikasi, motivasi, dan kerjasama pada siswa selama proses pembelajaran dapat diatasi dengan menerapkan teori pembelajaran behavioristik dengan model pembelajaran kooperatif dengan learning atau tipe STAT tersebut. Terima kasih.